Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel YouTube aku, Iradika. Kali ini aku akan membahas tentang soal SKB imunisasi, yang dimana itu sudah masuk dalam kisi-kisi resmi dari PKN ya. Oke, nggak perlu berlama-lama. Mari kita mulai soal pertama. Penyelenggaraan imunisasi diatur dalam A. Permenkes nomor 12 tahun 2017, B. Permenkes nomor 11 tahun 2017, C. Permenkes nomor 10 tahun 2017, D. Permenkes nomor 13 tahun 2017. Dan jawabannya adalah A, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Berdasarkan penyelenggaraannya, imunisasi dikelompokkan menjadi A. Imunisasi program dan imunisasi pilihan, B. Imunisasi dasar dan imunisasi khusus, C. Imunisasi pilihan dan imunisasi dasar, D. Imunisasi dasar dan imunisasi rutin. Dan jawabannya adalah A. Pembahasannya, berdasarkan jenis penyelenggaraannya, imunisasi dikelompokkan menjadi imunisasi program dan imunisasi pilihan. Vaksin untuk imunisasi program dan imunisasi pilihan sebagaimana dimaksud harus memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang bukan termasuk dalam imunisasi program adalah A. Imunisasi khusus, B. Imunisasi rutin, C. Imunisasi tambahan, D. Imunisasi dasar, dan E. Benar semua. Jadi jawabannya adalah D. Imunisasi dasar. Pembahasannya, bagian kedua yaitu tentang imunisasi program pasal 4 ayat 1 menyebutkan imunisasi program terdiri atas A. Imunisasi rutin, B. Imunisasi tambahan, dan C. Imunisasi khusus. Imunisasi program harus diberikan sesuai dengan jenis vaksin, jadwal atau waktu pemberian yang ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan imunisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Oke, selanjutnya, yang bukan termasuk dari imunisasi dasar adalah A. Poliomielitis, B. Pneumonia, C. Meningitis, D. MMR, atau E. Pertusis. Jadi jawabannya adalah D. Pembahasannya, imunisasi rutin dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan pada bayi sebelum berusia 1 tahun. Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud terdiri atas imunisasi terhadap penyakit hepatitis B, poliomielitis, tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, pneumonia, dan meningitis yang disebabkan oleh Haemophilus influenza tipe B atau HIB, dan campak. Selanjutnya, imunisasi lanjutan diberikan kepada titik-titik kecuali A. Bayi di bawah 2 tahun, B. Wanita usia subur, C. Anak sekolah dasar, D. Ibu hamil, dan jawabannya adalah D. Ibu hamil. Pembahasannya adalah imunisasi lanjutan sebagaimana dimaksud merupakan ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar. Imunisasi lanjutan sebagaimana dimaksud diberikan pada A. Anak usia di bawah 2 tahun atau baduta, anak usia sekolah dasar, dan wanita usia subur atau WUS. Imunisasi lanjutan yang diberikan pada baduta sebagaimana dimaksud terdiri atas imunisasi terhadap penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis yang disebabkan oleh Haemophilus influenza tipe B serta campak.
Imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar sebagaimana dimaksud adalah terdiri dari imunisasi terhadap penyakit campak, tetanus, dan difteri. Vaksin yang diberikan pada usia 1 bulan yaitu A. Hepatitis B, B. BCG polio, C. BCG polio campak, D. campak, atau E. BCG polio DPT HBHIB. Dan jawabannya adalah B. BCG dan polio. Pembahasannya, ini ada imunisasi dasar yaitu untuk 0 sampai 24 jam yaitu diberikan hepatitis B. 1 bulan pertama diberikan BCG dan polio 1, 2 bulan DPT HBHIB 1 dan polio 2, 3 bulan DPT HBHIB 2 dan polio 3, 4 bulan DPT HBHIB 3, polio 4 dan IPV, 9 bulan diberikan campak. Vaksin yang diberikan pada bulan November kelas 1 SD adalah A. DT, B. TD, C. campak, D. campak DT, atau E. campak TD. Dan jawabannya adalah A. DT, difteri tetanus. Kelas 1 SD itu diberikan imunisasi campak dan DT, dan waktu pelaksanaannya yaitu bulan Agustus dan November. Kelas 2 SD diberikan imunisasi TD yang dilaksanakan pada bulan November, dan kelas 5 SD diberikan imunisasi TD diberikan pada bulan November. Anak usia sekolah dasar yang telah dilengkap imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan DPT HBHIB serta mendapatkan imunisasi DT dan TD dinyatakan mempunyai status imunisasi T5. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu tentang pembahasan kita kali ini. Mungkin besok saya akan memberikan materi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berjuang.